Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Yulianti dengan NIM 1902750, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai meningkatnya angka kriminalitas pada masa pandemi COVID-19. Seluruh negara yang terdampak pandemi COVID-19, termasuk Indonesia, masih berupaya untuk dapat menekan laju penyebaran virus serta menanggulangi sejumlah efek bawaan yang bersifat non-medis, khususnya pada bidang ekonomi dan juga bidang sosial. Upaya-upaya tersebut dimanifestasikan ke dalam bentuk berbagai macam jenis kebijakan, seperti relaksasi pajak, realokasi anggaran pembangunan, sosialisasi hidup bersih dan sehat, dan pembatasan sosial berskala besar. Tak terkecuali kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang membebaskan kurang lebih 30.000 narapidana melalui program asimilasi. Pertimbangan tersebut untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 di dalam rumah tahanan dan juga lembaga pemasyarakatan. Tentunya kita juga tahu bahwa rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia seringkali sudah melebihi kapasitasnya atau over capacity, dan hal tersebut tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang ada pada masa pandemi COVID-19 ini. Namun, kebijakan program asimilasi tersebut yang membebaskan sekitar 30.000 narapidana melalui program asimilasi menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat, yaitu meningkatnya angka kriminalitas. Tak jarang kita jumpai dalam berita di internet, baik di televisi, radio, atau media cetak seperti koran dan majalah atau media lainnya, bahwa banyak sekali narapidana yang keluar dari program asimilasi melakukan kembali tindak pidana seperti pencurian disertai pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian disertai kekerasan, penjamretan, sampai pembegalan. Meskipun begitu, tidak hanya dari narapidana program asimilasi saja yang melakukan tindakan kejahatan. Perlu kita ingat juga bahwa pandemi COVID-19 ini membuat banyak sekali masyarakat kehilangan pekerjaannya. Banyak toko-toko yang tutup atau juga pabrik-pabrik besar pun mengalami kerugian dan juga harus mengurangi karyawannya. Hal tersebut membuat banyak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan tindakan kriminalitas. Hal itu juga yang menjadi salah satu faktor mengapa tingkat kriminalitas pada masa pandemi COVID-19 ini semakin meningkat. Meningkatnya angka kriminalitas pada masa pandemi ini tentu saja membuat masyarakat Indonesia semakin resah. Tidak hanya masalah kesehatan, dan sekarang ditambah lagi angka kejahatan yang semakin meningkat. Karena itu berarti bukan hanya masalah kesehatan saja yang terancam, tapi juga bahkan kejahatan yang dapat mengancam nyawa masyarakat Indonesia. Di sisi lain, fenomena munculnya kriminalitas di tengah pandemi COVID-19 ini dapat kita analisis juga menggunakan perspektif sosiologi dari Robert Camerton. Struktur sosial dalam kondisi pandemi membawa mereka ke dalam situasi anomi. Apa sih situasi anomi itu? Situasi anomi yaitu situasi di mana terdapat ketegangan dan ketidakstabilan dalam struktur sosial yang membuat individu mengalami tekanan dan akhirnya melakukan perbuatan menyimpang. Tak dapat kita pungkiri, banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaannya pada masa pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut menyebabkan mereka harus berpikir ulang bagaimana untuk melanjutkan kehidupan mereka. Salah satunya banyak sekali yang melakukan tindakan kriminal.
karena biaya hidup tidak menurun walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini. Hal inilah yang dapat mendorong mereka melakukan tindakan kriminal, yaitu untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya dan juga memenuhi biaya kehidupan keluarga mereka. Menanggapi hal ini, kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban tindakan kejahatan. Namun di sisi lain, kita juga harus ikut turut serta membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan di bidang ekonomi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.